seharusnya sebelum kita pergi sekolah kita harus sarapan dan menyalam orang tua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Bapak absen dulu ya. Teddy Jones, Adil, Miranda, Gilang, Angkum. Alhamdulillah, ini semua hadir ya. Baiklah, karena semua hadir, kita akan masuk pelajaran hari ini dengan tema kewirausahaan. Aku pengusaha cilik. Topiknya pembuatan makanan. Proyek profil. Perhatian, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia serta bergotong royong. Jadi sekarang Bapak akan menjelaskan tentang kewirausahaan. Bapak akan menjelaskan tentang kewirausahaan. Siapa yang tahu kewirausahaan? Ayo, siapa bisa yang menjelaskan kewirausahaan? Ada nggak? Pernah nggak ketahui kewirausahaan? Pernah nggak? Jadi jelaskan, kewirausahaan itu adalah proses menciptakan dan mengelola usaha atau bisnis dengan tujuan menghasilkan keuntungan. Betul ya? Yang ngerti kan? Bapak ulang lagi ya. Kewirausahaan itu adalah proses menciptakan dan mengelola usaha atau bisnis dengan tujuan menghasilkan keuntungannya. Umpamanya apa? Itu menghasilkan apa? Keuntungannya. Untungnya 1.900 ya. Baiklah. Setelah itu Bapak akan menjelaskan alur kegiatan kita hari ini. Alur kegiatan kita hari ini, yang pertama kegiatan pengenalan. Pengenalan apa tuh? Pengenalan apa tuh? Apa yang kita Bapak volunteer? Akan ada ya. Nanti tahu kalian nanti apa bahan-bahannya, berapa ukuran-ukurannya. Itu aksi ya. Aksi itu ada dua ya. Memasak dan pemasarannya. Pemasaran apa tuh? Pemasaran kan untuk dijual. Wah ya. Ya. Bapak bertanya, apa yang suka makan kalian? Apa aku? Apa kesukaan makan? Oh, puding ya. Sama kayak ini ya. Ada kita buat ini puding. Apa lagi? Apa? Makan kesukaan. Kalau kata sapi ya. Bila apa makan kesukaannya? Oh ya, jelly ya, sama juga ini nanti kita buat ya. Agar-agar jelly, puding sama ya. Kewirausahaan atau aku pengusaha cilik. Topik pembuatan makanan. Ya. Selanjutnya cek profil. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia serta bergotong royong. Nilai profil pelajaran mantan alamin, toleransi atau tasamu, dinamis dan inovatif, tatawur ikannya. Subnilai profil pelajaran mantan alamin, menghargai keberagaman, bernalar kritis dan berjiwa kompetitif. Nah, ini lagi bagian. Ini ya tahap pengenalan. Ini ada ya tahap pengenalannya. Ini namanya apa nih? Puding. Sama ya puding ya. Inilah jenis makanannya. Ini banyak manfaatnya. Ya. Untuk apa? Pertama untuk apa? Manfaatnya supaya pencernaan kita lancar ya. Tujuan pentingnya mengetahui jenis-jenis makanan. Perhatikan, konsentrasi dan kinerja akademis. Nutrisi yang baik berpengaruh langsung pada kemampuan kognitif. Makanan yang seimbang dapat meningkatkan konsentrasi, daya ingat dan kemampuan belajar. Kesehatan
nutrisi yang cukup, membantu menjaga kesehatan tubuh dan mencegah penyakit. Pengembangan kebiasaan sehat, memperkenalkan jenis makanan yang baik sehat ini, membantu peserta didik mengembangkan kebiasaan makan yang sehat. Ini dapat mengurangi obesitas dan masalah kesehatan di masa depan. Kesadaran gizi, dengan memahami jenis makanan, peserta didik dapat lebih sadar akan pentingnya pola makan yang seimbang dan beragam, sehingga mereka dapat membuat pilihan baik dalam kehidupan sehari-hari. Lagi, coba perhatian tuh, Waduh. Ya. Terima kasih. Siapkan satu saset agar baik pemasaran juga masukkan ke dalam panci. Kemudian tambahkan 2 liter air. Perhatikan. Inilah cara membuat agar-agar. Tambahkan 250 gram kefir kental manis. Isinya aku menggunakan merek tidak sapi. Teman-teman bisa menggunakan merek apa aja seperti Koyu atau Dairy Legend. Campur rata supaya kental manisnya mengendap di bawah. Setelah manisnya sudah benar-benar larut, sekarang siapkan 2 sendok makan tepung maizena, kemudian larutkan dengan 50 ml air, aduk sampai tercampur rata. Tepung maizenanya sudah benar-benar larut, masukkan ke dalam larutan agar susu, aduk sampai tercampur rata. Pastikan sebelum dimasak harus benar-benar tercampur rata ya, karena kental manisnya pun sudah nggak ada yang mengendap di bawah, supaya nanti hasilnya sama rata saat nanti kita bagi-bagi. Nah langsung aja seperti aduk-aduk sampai tercampur rata, ambil 450 ml larutan agar susu, nah saat ini 450 ml kemudian dimasukkan ke dalam panci. Sebelum dimasukkan ke dalam panci, aduk-aduk lagi supaya nggak ada agar-agar yang mengendap di bawah, karena agar-agar itu suka banget mengendap di bawahnya kalau kita nggak aduk sebentar aja. Nanti kita masak sampai mendidih. Untuk rasanya tambahkan 1 saset kopi es rasa stroberi, kemudian aduk sampai tercampur rata dan sampai seperti stroberi dan lagi tambahkan warna makanan karena ini warnanya sudah cantik, pindahkan ke dalam gelas takar supaya mudah dimasukkan ke dalam cup. Siapkan cup kuning berukuran 50 ml dengan Rp50, isinya 50 cup. Seperti di ukurannya, puding cupnya ukuran kecilnya ukuran 50 ml juga, kemudian susu di atasnya sebanyak 10 cup. Tuang adonan stroberi ke seperempat sama. Pecahkan buli yang ada di atas puding supaya hasilnya terlihat rapi, kemudian biarkan sampai padat. Untuk rasa yang kedua, sebelumnya aduk-aduk dulu adonan larutan agar susunya ini sampai benar-benar tercampur rata, karena agar-agar susu kemudian tepung maizena suka banget mengendap. Dan setelah kita melihat video tadi, inilah dia berikut adalah bahan-bahan yang digunakan untuk membuat agar-agar. Bahan utama, 1. Agar-agar bubuk, biasanya tersedia dalam kemasan saset. 2. Air sebagai larut agar-agar. Bahan tambahan 1. Gula pasir sesuai selera untuk memberikan rasa manis. 2. Santan untuk membuat agar-agar yang kaya rasa dan tekstur. 3. Susu dapat digunakan untuk variasi rasa. 4. Pewarna makanan opsional untuk memberikan warna menarik. 5. Buah-buahan seperti nanas, mangga, atau stroberi untuk menambah rasa dan tampilan. 6. Berisa atau esens serat seperti vanila atau coklat jika diperlukan ya. Alat yang digunakan untuk memasak agar-agar antara lain. Yang pertama, kompor, panci, sendok, wadah cetakan tadi ada dia, cetakan, gelas dan alat ukur tadi ya. Lakukan kawan. Itu langkah-langkah umum. Langkah-langkah untuk buat tadi ya. Campurkan agar-agar bubuk dengan air dan gula. Yang kedua, panaskan campuran hingga mendidih sambil diaduk. 3. Tambahkan bahan tambah seperti santan atau kuah sesuai selera kita. Yang keempat, tuangkan ke dalam cetakan dan biarkan mengeras. Asal usul dan manfaat agar-agar. Asal usul agar-agar berasal dari angka merah, khususnya dari spesies beras Italia dan Belgium. Ini telah digunakan sebagai bahan makanan sejak zaman kuno di Asia, terutama Jepang dan Cina. Dalam bahasa Jepang, agar-agar dikenal sebagai paten dan telah menjadi bagian dari budaya modern mereka selama berabad-abad. Manfaat agar-agar. Agar-agar memiliki berbagai manfaat kesehatan, antara lain sumber serat, agar-agar akan kaya serat yang baik untuk pencernaan dan dapat membantu mengontrol kadar gula darah. Kalori rendah, cocok untuk diet. Karena rendah kalori dan bahwa konsumsi agar-agar dapat membantu menurunkan kadar kolesterol. Mendukung kesehatan tulang. Agar-agar mengandung kalsium yang penting untuk kesehatan tulang dan gigi. Alternatif vegan, sebagai pengganti gelatin hewani, agar-agar cocok untuk gelatin dan vegan. Nah, setelah kita melihat video tadi, inilah dia berikut adalah bahan-bahan yang umum digunakan untuk membuat agar-agar. Bahan utama 1. Nah ini alat yang digunakan untuk memasak agar-agar antara lain. Yang pertama, kompor, panci, sendok, wadah cetakan tadi ya, ada dia cetakan,
gelas dan alat ukur tadi ya. Alat ukur tadi tahu kan? Nah, itu alat. Itu langkah-langkah umum. Langkah-langkah untuk buat tadi ya. Campurkan agar-agar bubuk dengan air dan gula. Yang dua, panaskan campuran hingga mendidih sambil diaduk. Tiga, tambahkan bahan tambahan seperti santan atau buah sesuai selera kita. Yang keempat, tuangkan ke dalam cetakan dan biarkan mengeras. Lagi, perhatikan. Ini, dah. Asal usul dan manfaat agar-agar. Asal usul agar-agar berasal dari alga merah, khususnya dari spesies Gracilitaria dan Brilium. Ini telah digunakan sebagai bahan makanan sejak zaman kuno di Asia, terutama Jepang dan Cina. Dalam bahasa Jepang, agar-agar dikenal sebagai kanten dan telah menjadi bagian dari budaya kuliner mereka selama berabad-abad. Dan manfaat agar-agar. Agar-agar memiliki berbagai manfaat kesehatan, antara lain sumber serat. Agar-agar akan kaya serat yang baik untuk pencernaan dan dapat membantu mengontrol kadar gula darah. Kalori rendah, cocok untuk diet karena rendah kalori dan bahwa konsumsi agar-agar dapat membantu menurunkan kadar kolesterol, mendukung kesehatan tulang. Agar-agar mengandung kalsium yang penting untuk kesehatan tulang dan gigi. Alternatif vegan sebagai pengganti gelatin hewani, agar-agar cocok untuk gelatin dan vegan. Nomor 1, tugaskan nih, jelaskan dan tulis. Perhatikan. Kelompok 2 perhatikan. Ini tugas kelompok 1. Jelaskan dan tulis apa saja alat yang kita pakai jika memasak agar-agar. Untuk kelompok 2, tuliskan rangkaian dalam pembuatan makanan agar-agar. Tadi udah kan? Aku harus berikan ya? Bentar lagi. Agar-agar. Yang pertama ini alatnya. Ini apa nih? Yang kedua apa nih tadi? Ini sendok. Ini alat ukur ya. Gelas ukur. Gelas ukur. Pertama ini namanya coba praktek pertama.